Ada tempat-tempat di mana kesombongan itu tiket langsung menuju petaka. Malam ini kita bakal denger gimana 5 pendaki kejebak di lembah mati dikepung sama puluhan sosok yang cuma minta satu hal dari mereka, yaitu air kehidupan. Untuk nama tokoh dan beberapa lokasi telah kami samarkan. Selamat datang di Scary Note. Jadi gini awalnya. Kejadiannya bermula di markas komunitas pecinta alam kampus. Tempat yang harusnya jadi ruang diskusi santai, tapi malam itu hawanya panas banget gara-gara perdebatan satu orang. Rama, si ketua yang otaknya isinya cuma logika dan angka, tiba-tiba mutusin kalau pendakian wajib jalan pas tanggal 1 Suro. Lu bayangin, semua anak gunung di Jawa tahu kalau malam 1 Suro itu sakral, banyak tantangan, dan biasanya gunung-gunung itu lagi rame sama yang gak kelihatan. Tapi Rama ini beda. Dia berdiri di depan papan tulis sambil netuk-netuk spidol. Mukanya ngeremehin banget pas ada anggota junior yang ngingetin soal mitos tapa bisu. Rama malah ketawa sinis, bilang kalau itu semua cuma tahayu kuno yang gak ilmiah. Dan kita sebagai mahasiswa harusnya malu kalau percaya sama cerita hantu. Dia bilang momen sepi pas orang lain takut naik justru adalah waktu terbaik buat kita eksklusif di atas sana. Gara-gara dominasi dia yang keras kepala itu, anak-anak lain jadi keder mau ngebantah. Dan akhirnya keputusan gila itu diketok palu. Mereka bakal naik ke Semeru pas malam yang paling keramat, modal nekat dan arogansi, tanpa sadar kalau mereka lagi ngetuk pintu rumah orang tanpa permisi. Suasana rapat bubar dengan perasaan gak enak yang gantung di udara. Tapi karena tiket dan logistik udah diurus, mereka gak punya pilihan selain lanjut ke tahap persiapan. Pas lagi packing di kosannya, Rio ngerasain ada yang ngeganjel di dadanya. Perasaan gak tenang yang bikin tangannya gemetar pas masukin jaket ke dalam tas carrier. Dia duduk di pinggir kasur, mandangin layar HP-nya yang nyala. Ada nama ibu di sana. Dia tahu banget ibunya itu orang yang sensitif, dan pasti gak bakal ngasih izin kalau tahu anaknya mau naik gunung pas bulan Suro. Apalagi ke Semeru yang emang terkenal angker. Akhirnya Rio ngambil keputusan bodoh. Dia angkat telepon itu, suaranya dipaksa ceria, dan dengan lancar dia bohong. Dia bilang ke ibunya kalau liburan kali ini cuma mau camping santai di pantai daerah selatan. Main air, bakar ikan, pokoknya aman. Ibunya di ujung telepon sana kedengeran lega, ngasih restu dan doa buat keselamatan anaknya di pantai. Rio nutup telepon itu sambil ngebuang napas panjang. Tapi rasa bersalahnya nggak hilang. Dia nggak sadar, bohong ke orang tua sebelum perjalanan jauh itu ibarat ngebuka baju zirah sebelum perang. Dia baru aja bikin retakan besar di perlindungan dirinya sendiri. Ngejadiin dia target paling empuk buat apapun yang nunggu di atas sana. Kebohongan itu kayak bayangan hitam yang nempel di punggung Rio, ngikutin dia keluar dari kamar kosan menuju mobil sewaan yang bakal bawa mereka ke neraka. Perjalanan panjang akhirnya bawa mereka sampai di desa Ranupani, titik awal pendakian yang udaranya dingin banget nusuk tulang. Sambil nunggu urusan administrasi, mereka mutusin buat istirahat sebentar di dekat area gudang logistik tua yang letaknya agak di belakang. Tempat itu sebenarnya nggak enak banget dilihat. Temboknya kusam berlumut dan ada bau apek yang nyengat kayak campuran tanah basah sama kemenyan bekas. Warga lokal sebenarnya sering bisik-bisik kalau area belakang gudang itu tempat buangan sampah spiritual, sisa-sisa ritual atau pembersihan barang pusaka. Tapi ya namanya anak kota yang lagi capek, mereka nggak peduli. Rio yang badannya pegal-pegal kena guncangan mobil jeep, dengan santainya nyandar di dinding gudang yang paling gelap. Dia ngerasa nyaman aja nyandar di situ, padahal teman-temannya milih duduk di bangku kayu. Pas punggung Rio nempel ke tembok dingin itu, dia sempat ngerasa ada hawa dingin yang ngejalar di tengkuknya. Kayak ada angin yang tiup leher, padahal nggak ada angin sama sekali. Dia cuma ngusap lehernya dan lanjut ngobrol, nggak sadar kalau ada sesuatu yang barusan pindah dari tembok itu ke pundaknya. Setelah badan agak segeran dikit, mereka semua jalan bareng-bareng menuju pos perizinan buat lapor diri dan cek kelengkapan barang bawaan sebelum gerbang dibuka. Di pos perizinan itu, ada satu kejadian yang bikin bulu kuduk merinding, tapi lagi-lagi diabaikan sama mereka.
ada seorang bapak tua, juru kunci atau sesepuh desa situ, yang lagi duduk diam sambil ngerokok lintingan. Matanya yang tajam dan keruh itu tiba-tiba ngunci pandangan ke arah Rina, satu-satunya cewek di rombongan itu yang fisiknya emang kelihatan paling ringkih. Bapak tua itu nggak ngomong sama yang lain. Dia cuma natap Rina lekat-lekat sampai Rina jadi salah tingkah dan ketakutan. Terus, dengan suara serak yang berat, bapak itu ngasih peringatan yang aneh. Dia bilang dalam bahasa Indonesia yang kaku, "Duk, kalau nanti di atas ada yang manggil namamu, jangan dijawab. Dan satu lagi, jangan pernah minta air di tempat yang kering." Rina langsung pucat dengernya. Tangannya ngeremas tali tasnya kenceng banget. Pramaya denger itu cuma senyum sopan, tapi matanya ngejek. Dia langsung ngerangkul Rina dan bilang makasih ke bapak itu. Sambil bisik ke Rina, kalau itu cuma cara orang tua nakut-nakutin pendaki biar hati-hati. Padahal itu bukan nakut-nakutin. Itu adalah petunjuk manual buat nyelamatin nyawa. Peringatan itu masih terngiang di telinga Rina. Bikin langkah kakinya kerasa berat banget pas mereka jalan ninggalin pos menuju gerbang pendakian yang menjulang tinggi. Sampai di depan gerbang pendakian Ranupani, langit udah mulai agak gelap. Bikin suasana hutan di depan mereka kelihatan kayak mulut raksasa yang siap nelan siapa aja. Rama sebagai pemimpin ngajak mereka kumpul melingkar buat doa. Tapi anehnya doanya itu kerasa banget buru-buru. Kayak formalitas doang biar cepet jalan. Gak ada kehusyukan, gak ada permintaan izin tulus ke penguasa alam semesta. Cuma komat kamit sebentar terus langsung teriak, "Oke, gas, kita kejar target waktu." Mereka pun mulai melangkah masuk, ngelewatin gapura selamat datang. Saat kaki mereka nginjek tanah hutan Landengan Dowo, rasanya kayak ada saklar yang ditekan. Suara bising desa di belakang langsung lenyap, diganti sama suara gesekan daun dan serangga hutan yang bisinya beda. Ini adalah titik di mana logika kampus dan hukum fisika yang dibangga-banggain Rama mulai nggak berlaku. Mereka udah ninggalin zona aman manusia dan masuk ke wilayah di mana mereka cuma tamu kecil yang nggak diundang. Hutan di sekitar mereka bukan sekedar pohon, tapi kayak dinding hidup yang mulai merapat, nawasin setiap gerak-gerik 5 manusia nekat ini. Jalan setapak mulai nanjak dan berliku. Napas mereka mulai ngos-ngosan, tapi semangat masih tinggi, sampai akhirnya mereka ngelihat kilauan air danau yang terkenal itu. Pas nyampe di Ranukumbolo, pemandangannya emang gila indahnya. Kabut tipis nambang di atas air yang tenang. Mereka mutusin buat istirahat sebentar di pinggir danau. Nah, si Gunawan, temen mereka yang badannya paling gede tapi kelakuannya kadang kayak bocah, lagi jongkok di tepi air sambil cuci muka. Tiba-tiba dia teriak heboh manggil yang lain. Ternyata dia ngelihat ada ikan mas, tapi ukurannya nggak wajar, gede banget, sisiknya berkilau aneh kayak emas murni, dan ikan itu nggak kabur pas dideketin. Ikan itu malah diam di permukaan, matanya yang bulat besar kayak lagi natap balik ke arah Gunawan. Bukannya takjub atau hormat, Gunawan malah ketawa-tawa dan nyoba nyerok ikan itu pakai tangannya. Niatnya mau dibikin bercandaan atau ditangkap. "Wah, lumayan nih buat bakar-bakar," serunya. Pas tangannya nyentuh air, ikan itu langsung nyebur hilang ninggalin riak air yang aneh, kayak pusaran kecil. Gunawan gak tahu, di Ranukumbolo, ikan mas itu dipercaya sebagai jelmaan dayang penunggu danau. Tindakan iseng dia barusan udah dianggap sebagai deklarasi perang, tanda kalau mereka adalah tamu kurang ajar yang layak dikasih pelajaran. Setelah insiden ikan itu, suasana jadi agak canggung, tapi mereka tetap harus lanjutin perjalanan melewatin tanjakan cinta yang legendaris itu. Di tengah tanjakan yang curam itu, kondisi fisik Rina mulai drop drastis. Napasnya bunyi nyik-nyik kayak orang asma, padahal dia nggak punya riwayat asma. Mukanya pucat pasi, keringat dingin mucur segede jagung. Yang paling aneh, Rina mulai ngeluh soal tas carrier-nya. Dia bilang tasnya kerasa berat banget, jauh lebih berat daripada pas di bawah tadi. "Guys, tunggu, ini tas gue kayak ada yang narik ke bawah," rintihnya sambil megangin dadanya yang sesak. Padahal tas Rina itu isinya cuma sleeping bag sama baju ganti. Barang-barang berat kayak tenda dan air dibawa sama cowok-cowok. Tapi Rina jalannya bungkuk banget, kayak lagi gendong orang di pundaknya.
Gejala hipoksia atau kurang oksigen emang wajar di ketinggian. Tapi beban di pundak Rina itu bukan beban fisik. Itu beban energi negatif yang mulai numpuk, bikin langkah kaki seluruh kelompok jadi lambat banget. Gara-gara ini, target waktu Rama berantakan, dan mereka terancam bakal kemalaman di jalur yang seharusnya nggak boleh dilewatin pas gelap. Matahari mulai turun, langit berubah jadi oranye kemerahan yang nyeremin pas mereka masuk ke area hutan Cemoro Kandang yang pohonnya tinggi-tinggi dan rapat. Di jalur yang makin gelap itu, Robi jalan di posisi paling belakang sebagai sweeper. Jarak dia sama Gunawan di depannya agak jauh, sekitar 5 meteran. Suasana hutan pinus itu hening, cuma ada suara langkah kaki mereka di atas tanah berpasir. Seret, seret, seret. Tiba-tiba, Robi sadar ada yang aneh. Tiap kali dia ngelangkah, ada suara langkah lain yang ngikutin di belakangnya. Persis banget temponya. Seret, seret. Robi berhenti buat benerin tali sepatu. Suara itu ikutan berhenti. Robi jalan lagi. Suara itu ada lagi. Dia nengok ke belakang, kosong, gelap. Cuma ada pohon-pohon cemara yang berdiri tegak kayak tiang makam. Robi nelen ludah, berusaha mikir positif. Itu pasti gema langkah si Gunawan di depan. Pikirnya maksa logika masuk. Padahal jelas-jelas suara itu datang dari belakang, bukan dari depan. Robi milih buat nggak bilang siapa-siapa dan percepat jalannya, tanpa sadar kalau dia lagi digiring, ditemenin sama sesuatu yang kakinya nyeret tanah, ngikutin dia dalam jarak yang sangat intim. Lepas dari hutan Cemoro Kandang, mereka masuk ke area Jambalan, sebuah dataran yang harusnya terbuka, tapi malam itu rasanya kayak masuk ke ruang hampa udara. Begitu kaki mereka nginjak area Jambangan, dunia rasanya mendadak jadi bisu. Ini bukan sepi biasa, tapi hening yang nyakitkin kuping. Suara jangkrik yang tadinya bising, suara angin yang nampar daun, bahkan suara napas mereka sendiri kayak diredam sama bantal tebal. Telinga mereka berdenging, nging, saking sepinya. Rama yang biasanya paling berisik nasi komando, tiba-tiba diam dan celingukan. Dia nepuk-lepuk kupingnya, ngira ada air masuk atau tekanan udara yang berubah, tapi heningnya tetap awet. Rasanya kayak mereka lagi jalan di dalam akuarium raksasa atau di dimensi lain di mana suara itu nggak diizinkan ada. Keheningan absolut ini bikin mental mereka mulai goyah. Rasa gelisah muncul tanpa sebab. Mereka jadi sering nengok ke kanan kiri, ngerasa diawasin dari balik semak-semak yang gelap gulita. Ini adalah tanda kalau mereka udah ngelewatin batas terakhir dunia manusia. Alam di sekitar mereka nahan napas, nungguin apa yang bakal terjadi sama 5 orang bodoh ini. Dengan sisa tenaga dan mental yang mulai rontok, mereka akhirnya ngelihat plang kayu lapuk bertuliskan Kalimati, tujuan akhir mereka hari itu. Mereka sampai di pos Kalimati pas malam udah bener-bener larut. Tempat itu adalah padang sabana luas bekas aliran lahar. Tanahnya pasir hitam campur kerikil, gersang, dan mati. Sesuai namanya, Kalimati, sungai kematian. Hawanya di situ beda banget, kering, dingin, dan nyengat. Karena udah capek banget dan gelap, Rama main tunjuk aja buat lokasi tenda. Dia milih area yang tanahnya datar dan luas di tengah-tengah, tanpa sadar kalau itu sebenarnya bekas jalur aliran lahar, yang secara metafisika adalah jalan raya buat lalu lintas energi di sana. Mereka ngebut bangun tenda di tengah kedelapan, dikelilingi sama padang luas yang sunyi. Pas pasak tenda terakhir ditancepin ke tanah, rasanya kayak mereka baru aja ngunci diri di dalam penjara. Di sekeliling mereka gelap total, dan jauh di atas sana, puncak Mahameru ngebayang hitam, diam ngeliatin mereka. Mereka pikir mereka udah sampai di tempat istirahat, padahal mereka baru aja masuk ke kandang singa, dan pintunya udah dikunci dari luar. Begitu tenda berdiri dan kompor mulai nyala buat masak air, rasa capek mereka pelan-pelan keganti sama euforia. Mereka ngerasa hebat banget udah berhasil naklukin jalur berat itu sampai ke Kalimati. Disinilah kesalahan fatal itu kejadian. Momen dimana mereka bener-bener nantang bahaya. Rama yang ngerasa dirinya penguasa gunung malam itu malah ngeluarin speaker bluetooth kecil dari tasnya. Dia nyetel lagu rock lumayan kencang, mecah keheningan sakral Kalimati yang harusnya dijaga. Mereka ketawa-tawa, teriak-teriak ngerayain keberhasilan mereka sambil nyeduh kopi dan makan mie instan.
Gila, sepi banget kan? Berasa gunung milik nenek moyang, teriak Gunawan sambil tepuk tangan heboh. Rina sebenarnya sempat ngerasa nggak enak hati. Dia ngelihat ke sekeliling, ke arah kegelapan pekat di luar lingkaran cahaya lampu tenda, dan ngerasa kalau suara tawa mereka itu mantunya aneh. Kayak nggak ada gema, tapi langsung ditelan sama malam. Di budaya Jawa, malam satu suro itu waktunya tapa bisu, di mana kita harusnya diam, merenung, dan ngehormatin pergerakan energi alam. Tapi mereka malah bikin pesta pora di ruang tamu, makhluk-makhluk yang lagi tirakat. Tanpa mereka sadar, suara musik dan tawa itu kayak suar atau sinyal terang benderang yang manggil semua penghuni lembah buat datang dan ngelihat siapa tamu yang gak punya sopan santun ini. Pesta kecil itu akhirnya bubar pas tengah malam karena udara makin dingin nusuk tulang. Dan satu persatu dari mereka mulai masuk ke dalam sleeping bag masing-masing buat tidur. Malam itu, Rio ngalamin mimpi yang aneh banget dan kerasa nyata. Di mimpinya, dia lagi duduk sendirian di tengah lapangan Kalimati. Tapi suasananya terang kayak siang hari, cuma langitnya mendung kelabu. Tiba-tiba, dari arah semak-semak, muncul sosok tinggi yang dibungkus kain putih kusam. Itu pocong, tapi pocong ini nggak lompat-lompat dan mukanya nggak hancur kayak di film-film. Pocong itu berdiri tegak, mukanya bersih, tapi pucat pasi, kayak mayat yang baru dimandiin. Dan yang paling ngeri, dia senyum. Senyumnya lebar banget, kaku dan maksa. Di tangannya yang keikat di dalam kain, dia kayak megang sebuah kendi tanah liat kuno. Dia nyodorin kendi itu ke Rio sambil nangguk-nangguk pelan, seolah bilang, "Minum mas, haus kan?" Di mimpi itu, Rio ngerasa haus yang luar biasa nyekik tenggorokan. Dia udah mau ngejulurin tangan buat ngambil kendi itu, tergiur sama air dingin di dalamnya. Tapi pas jari Rio hampir nyentuh kendi, sosok itu ketawa tanpa suara. Matanya mendadak melotot hitam semua. Rio langsung kesentak bangun dengan napas mos-mosan, keringat dingin ngebasahin sleeping bagnya, dan tenggorokannya kerasa kering kerontang kayak abis nelan pasir panas. Rio bangun dengan jantung yang masih deg-degan parah. Dia ngeliat jam tangan dan sadar kalau matahari udah mulai tinggi. Tapi suasana di dalam tenda kerasa panik dan tegang. Pas Rio keluar dari sleeping bag, dia ngeliat Rama sama Gunawan lagi bongkar-bongkar tas logistik dengan muka pucat dan bingung. Ternyata, kejadian di luar nalar pertama baru aja ditemuin. Semua botol air mineral ukuran 1,5 liter yang mereka bawa, total ada 4 botol buat persediaan, semuanya kosong. Yang bikin otak nggak nyampe, tutup botolnya masih segel, rapi, dan nggak rusak sama sekali. Botol-botol itu penyok kayak abis disedot vakum dari dalam. Gunawan sampai ngocok-ngocok botol itu, nggak percaya. Nggak mungkin bocor, Ram. Kalau bocor pasti sleeping bag atau matras kita basah semua. Ini kering gila, teriak Gunawan frustrasi. Lantai tenda emang kering total. Nggak ada setetes pun air yang tumpah. Hilangnya air ini bukan sekedar masalah haus, tapi ini teror mental. Rasanya kayak ada tangan tak kasat mata yang masuk ke dalam tenda pas mereka tidur, terus ngambil satu-satunya sumber kehidupan mereka tanpa nyentuh segelnya. Mereka saling pandang, dan buat pertama kalinya, rasa arogansi Rama goyah. Dia sadar mereka lagi dikerjain, dan pesannya jelas banget. Kalian gak diinginkan di sini, dan kalian gak bakal dikasih minum. Kejadian botol kosong itu maksa mereka buat ambil tindakan darurat. Karena gak mungkin mereka bertahan hidup tanpa air di ketinggian 2.700 meter. Rama akhirnya mutusin buat ngambil air ke sumber mani, satu-satunya mata air yang ada di sana. Jaraknya harusnya cuma 1 jam bolak-balik. Dia ngajak Gunawan buat nemenin, sementara yang lain nunggu di tenda. Mereka berangkat bawa jerigen lipat, yakin banget bisa cepet balik karena jalurnya biasanya jelas. Tapi begitu mereka masuk ke area vegetasi semak-semak menuju sumber air, jalur setapak yang harusnya ada di situ mendadak lenyap. Mereka jalan ngikutin apa yang mereka pikir jalan setapak, tapi malah muter-muter di tempat yang sama. Pohon-pohon lamtoro di situ kayak gerak dan pindah posisi tiap kali mereka lengah. Rama ngeluarin kompas, tapi jarumnya muter-muter nggak jelas kayak kena medan magnet yang kacau. Mereka jalan udah lebih dari 1 jam. Keringat ngucur, napas abis, tapi nggak nemu suara gemericik air sama sekali. Hutan itu kayak labirin hidup yang sengaja nyesatin mereka.
Rama yang biasanya logis, mulai sadar kalau ini bukan soal navigasi. Ini soal izin. Mereka nggak dikasih izin buat nemu air itu. Rasanya kayak alam sendiri yang nutup jalan, ngebentengin sumber air suci itu dari tangan-tangan mereka yang dianggap kotor. Di tengah keputusasaan nyari jalan itu, hari mulai gelap lagi karena kabut tebal turun tiba-tiba. Dan di momen itulah, Gunawan ngelihat sesuatu yang bikin lututnya lemes. Pas mereka lagi bingung nyari arah di antara rimbunnya semak, Gunawan nepuk bahu Rama kenceng banget sambil nunjuk ke depan dengan tangan gemetar. "Ram, itu apaan, Ram?" bisiknya ngeri. Di tengah jalur sempit di depan mereka, melayang sebuah bola api seukuran kepala manusia. Apinya bukan merah biasa, tapi merah kebiruan yang nyala-nyala tanpa asap. Itu Banaspati, hantu elemen api yang terkenal ganas. Bola api itu nggak diam. Dia melayang pelan, naik turun, seolah lagi ngehadang jalan mereka menuju sumber air. Hawa di sekitar mereka yang tadinya dingin karena kabut, mendadak jadi panas pengap yang bikin sesak napas. Bola api itu seolah natap mereka, nungguin mereka buat maju selangkah lagi biar bisa disambar. Nyali Rama langsung ciut, logikanya runtuh di hadapan bola api yang melayang melawan hukum fisika itu. Tanpa pikir panjang, mereka balik kanan dan lari terbirit-birit balik ke tenda. Ninggalin jerigen air mereka jatuh gitu aja. Mereka balik dengan tangan kosong, dehidrasi makin parah, dan sekarang ditambah ketakutan setengah mati. Mereka sampai kembali di tenda dengan napas memburu dan muka pucat. Dan malam kedua di Kalimati pun datang dengan suasana yang jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Di dalam tenda, Rina kondisinya makin lemah karena kurang minum dan stres. Dia tiduran sambil merem, sementara Rama duduk di sampingnya sambil ngelamun mikirin kejadian bola api tadi. Tiba-tiba Rina ngebuka matanya dan nanya dengan suara lirih, "Rama, kamu ngapain sih di luar? Dingin loh, masuk aja." Rama kaget, dia langsung noleh ke Rina. "Rin, aku di sini, di sebelah kamu dari tadi," jawab Rama bingung. Rina langsung bangun, matanya melotot ketakutan. "Loh, tadi aku dengar suara kamu jelas banget dari luar tenda, manggil-manggil namaku. Rina, sini keluar sebentar, lihat bintangnya bagus loh. Itu suaramu persis, Ram." Penjelasan Rina bikin bulu kuduk semua orang di tenda itu berdiri. Itu fenomena suara tiruan atau doppelganger voice. Ada sesuatu di luar sana yang gak cuma ngawasin, tapi juga belajar. Makhluk itu bisa niru suara Rama dengan sempurna buat mancing Rina keluar dari pelindungan tenda. Mereka langsung sadar, dinding tipis tenda ini adalah satu-satunya pembatas antara mereka sama predator yang pinter mainin psikologis korbannya. Belum sempat mereka nenangin diri dari teror suara itu, tiba-tiba fisik tenda mereka yang jadi sasaran serangan berikutnya. Tanpa ada tanda-tanda hujan atau badai, tenda dom mereka tiba-tiba berguncang hebat banget. Bruk, bruk, bruk. Rasanya kayak ada puluhan tangan yang royok, nendang dan narik kain tenda dari segala arah. Pasak tenda sampai bunyi berdecit kayak mau cabut dari tanah. Mereka berlima di dalam langsung jadi tanit, pegangan satu sama lain sambil nahan rangka tenda biar ndak roboh. "Angin badai nih pasti," teriak Rama nyoba rasionalisasi. Tapi pas dia nekat buka sedikit resleting pintu tenda buat lecek, dia langsung diem 1000 bahasa. Di luar, tenang, nggak ada angin sama sekali. Rumput di depan tenda bahkan nggak goyang, kabut diem anteng. Tapi tenda mereka tetap diguncang-guncang dengan brutal, seolah-olah punya gempa lokal sendiri. Ini bukan fenomena alam, ini poltergeist. Kekuatan fisik murni yang dimainin sama mereka yang gak kelihatan. Fakta bahwa di luar sepi, tapi tenda mereka kayak dikocok-kocok, bikin otak Rama korslet. Dia buru-buru nutup resleting lagi, tangannya gemetar hebat, sadar kalau mereka benar-benar lagi dikepung. Guncangan itu akhirnya berhenti mendadak, ninggalin keheningan yang lebih nyeremin. Dan Rio yang penasaran memberanikan diri buat ngintip lewat celah ventilasi jaring di bagian atas tenda. Rio ngedeketin matanya ke jaring ventilasi itu, nyoba nembus pekatnya kabut di luar. Awalnya dia nggak ngeliat apa-apa, cuma putih abu-abu.
Tapi lama-lama, matanya mulai nangkep bentuk-bentuk samar. Jantungnya langsung berhenti berdetak sesaat. Di luar sana, berdiri mengelilingi tenda mereka. Ada puluhan sosok putih. Itu pocong. Jumlahnya banyak banget. Mungkin ada 20 atau 30, ngebentuk lingkaran sempurna ngepung tenda. Tapi yang bikin Rio mau muntah saking takutnya adalah mereka semua diam, statis. Gak ada yang lompat, gak ada yang goyang. Mereka cuma berdiri kaku kayak patung pilar putih. Tapi wajah mereka semua menghadap ke tenda. Kain kafan mereka kelihatan kusam dan kotor kena tanah. Pemandangan puluhan mayat hidup yang cuma berdiri diam mengawasin tenda itu jauh lebih neror mental daripada kalau mereka nyerang. Itu adalah bentuk intimidasi diam yang bilang, kalian gak bisa lari kemana-mana. Rio mundur dari ventilasi, mukanya putih kayak kertas, bibirnya gemetar gak bisa ngomong apa-apa ke temen-temennya. Rio nyoba buat ngintip lagi sebentar buat mastiin dia gak halusinasi. Dan disinilah dia sadar, ada mekanisme horor yang mainin aturan main kayak game petak umpet maut. Pas Rio ngedip sebentar karena matanya perih, dan pas dia buka mata lagi, dia nahan napas kaget. Posisi pocong-pocong itu berubah. Mereka sekarang berdiri lebih dekat, mungkin maju sekitar setengah meter dari posisi awal. Rio ngetes lagi, dia ngalihin pandangan sebentar ke Gunawan, terus lihat keluar lagi. Makin dekat, mereka nggak jalan, nggak ada suara langkah kaki atau gesekan kain. Mereka kayak glitch di video game, pindah posisi tiap kali nggak dilihat. Ini namanya fenomena Weeping Angel. Selama mereka diawasin, mereka patung. Tapi begitu kontak mata putus, mereka maju. Ini nyiptain paranoia level dewa. Rio langsung nyuruh teman-temannya buat jangan ada yang tidur. Dan mereka harus gantian ngawasin segala arah lewat celah tenda. Tapi manusia punya batas. Mata butuh kedip dan rasa kantuk karena hipoksia makin berat. Tiap kedipan mata adalah taruhan nyawa. Tiap detik mata ketutup, lingkaran maut itu makin sempit nyekik leher mereka. Robi yang gak tahan sama tekanan itu, nyoba buat ngelakuin satu-satunya perlawanan yang dia tahu, yaitu pakai cahaya buatan. Kita butuh cahaya, mereka pasti takut cahaya. Teriak Robi panik sambil nyamber senter taktikal miliknya yang paling terang, ribuan lumens kekuatannya. Dia ngebuka sedikit pintu tenda dan nyorotin senter itu keluar, berharap bisa ngusir kabut dan sosok-sosok itu. Tapi apa yang terjadi malah bikin mereka makin putus asa. Cahaya senter yang harusnya bisa nembus ratusan meter itu tiba-tiba kayak ketelan. Sinarnya cuma nyorot sekitar 1 meter di depan tenda. Abis itu hilang ditelan kegelapan pekat yang kayak tembok hitam padat. Kabut di luar sana bukan kabut air biasa. Itu kabut supranatural yang nyerap cahaya. Senter Robi kayak lilin kecil yang mau mati ditiup angin. Gak ada yang kelihatan. Sosok-sosok itu sembunyi di balik tirai hitam yang gak bisa ditembus teknologi manusia. Robi matiin senternya dengan tangan lemas, sadar kalau mereka benar-benar terisolasi total. Gak ada sinyal, gak ada cahaya, gak ada jalan keluar. Mereka kejebak di dalam gelembung dimensi lain, sendirian di tengah dinginnya Semeru. Keadaan di dalam tenda makin kacau balau pas mereka sadar kalau senter paling terang sekalipun gak mempan ngelawan kabut itu. Dan kepanikan mereka langsung berubah jadi teror medis yang nyata pas Rina tiba-tiba ambruk. Rina yang dari tadi cuma diam sambil megangin dadanya, mendadak kejang sekali, terus badannya lemas total. Matanya kebalik ke atas, cuma kelihatan bagian putihnya doang. Dan napasnya bunyi yang ngeri banget, kayak orang ngorok tapi putus-putus. Rama langsung panik, dia ngecek nadi di leher Rina, dan mukanya langsung pucet karena nadinya lemah banget. Ini bukan cuma pingsan biasa, ini tanda-tanda hipoksia akut yang udah nyerang otak. Di ketinggian 2.700 meter tanpa oksigen yang cukup, dan dalam kondisi stres berat, badan Rina akhirnya nyerah. Mereka semua sadar, ini adalah bom waktu. Kalau Rina nggak segera dibawa turun atau dikasih pertolongan, dia bisa lewat malam ini juga. Tapi masalahnya, di luar sana ada pasukan kain kafan yang nungguin. Rama kejebak dalam pilihan buah si malakama yang paling brutal. Diem di tenda Rina mati pelan-pelan, keluar tenda mereka semua habis. Suara napas Rina yang tersengal-sengal itu jadi satu-satunya suara di tenda.
kayak jam hitung mundur yang maksa Rama buat mikir cepat di tengah keputusasaan. Pas mereka lagi sibuk ngurusin Rina yang gak sadarkan diri, tiba-tiba suara guncangan dan gesekan di luar berhenti total. Diganti sama suara baru yang jauh lebih bikin merinding daripada teriakan hantu manapun. Dari balik dinding tipis tenda itu, mulai kedengeran suara gumaman. Awalnya pelan, kayak suara angin lewat celah batu, tapi lama-lama makin jelas dan makin ramai. Itu suara banyak mulut yang ngomong barengan, tapi nadanya datar, serak, dan kering banget kayak gesekan kertas pasir. Dan pas telinga mereka udah bisa nangkep jelas apa yang diomongin, darah mereka rasanya langsung berhenti ngalir. Suara-suara itu ngulang satu frasa dalam bahasa Jawa kuno. Banyu, jaluk banyu. Artinya, minta air. Lu bayangin ironinya. Mereka di dalam kehausan setengah mati, persediaan air nol, tapi makhluk-makhluk di luar sana malah minta air ke mereka. Ini bukan permintaan tolong, ini ejekan. Makhluk-makhluk itu tahu kalau mereka nggak punya air. Suara jaluk banyu itu terus diulang-ulang kayak mantra. Kadang nadanya merintih sedih, kadang nadanya nuntut marah. Rama ngerasa ini adalah siksaan psikologis level tertinggi. Mereka nggak butuh air fisik. Mereka tahu kalian sekarat karena haus, dan mereka nikmatin banget momen di mana mental kalian hancur pelan-pelan karena ketidakberdayaan itu. Dengar suara rintihan minta air yang terus-terusan itu, bikin mental Gunawan yang emang udah tipis akhirnya putus, dan dia ngelakuin tindakan nekat yang hampir bikin mereka celaka. Gunawan tiba-tiba nyambar satu-satunya botol yang masih ada isinya di tenda itu. Masalahnya, itu bukan air minum, itu botol bekas air mineral yang dipakai buat nampung urin atau air kencing mereka karena mereka takut keluar malam-malam. Matanya Gunawan udah liar banget, merah dan berair. Dia teriak dengan suara serak. Mereka mau air kan? Nih, gue kasih air. Biar mereka pergi. Dia udah siap-siap mau buka resleting tenda buat ngelempar botol isi air kencing itu keluar. Rama langsung sigap. Dia nerjang Gunawan dan nahan tangannya sekuat tenaga. Terjadilah pergulatan fisik di dalam tenda sempit itu. Botolnya kedencet, tutupnya agak kebuka dikit dan air seni itu tumpah dikit ke matras. Bikin bau pesing langsung nyebar, nyampur sama bau keringat dingin. Rama ngebentak Gunawan tepat di mukanya. Lo gila ya? Jangan cari mati. Kalau lo lempar air kotor ke mereka, itu penghinaan. Kita nggak bakal cuma ditakutin, kita bakal dihabisin. Gunawan akhirnya lemas. Dia nangis sesenggukan sambil meluk botol kencing itu. Sadar kalau dia hampir aja ngubah teror pasif ini jadi pembantaian aktif. Pergulatan itu berhenti bukan karena Gunawan tenang, tapi karena suhu di dalam tenda tiba-tiba anjlok drastis, sampai ke titik di mana napas mereka langsung jadi uap tebal. Udara dingin yang masuk ini nggak wajar. Ini bukan dinginnya gunung biasa. Ini dingin yang nusuk sampai ke sumsum tulang, bikin gigi mereka gemeretak tak terkendali. Tak 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 tak, bunyinya menuhin tenda. Di dinding bagian dalam tenda mulai muncul bunga-bunga es atau kristal beku. Padahal mereka ada di dalam yang harusnya lebih anget. Embun di langit-langit tenda membeku jadi jarum-jarum es kecil. Tubuh mereka langsung kaku, respon motorik melambat parah. Mau gerakin jari buat benerin jaket aja susahnya minta ampun. Dingin ini ngebawa aura negatif yang pekat banget. Seolah-olah sumber panas di dunia ini baru aja disedot abis. Rina yang pingsan, badannya makin dingin kayak mayat. Rama sadar, perubahan suhu ekstrim ini adalah tanda kedatangan sesuatu yang jauh lebih kuat. Sesuatu yang level energinya jauh di atas pocong-pocong statis tadi. Mereka sekarang gak cuma dikepung, tapi juga dilumpuhin secara fisik biar gak bisa lari kemana-mana. Mereka dipaksa diam di tempat, nunggu giliran buat dihadepin sama tamu agung yang baru datang. Di tengah dingin yang membekukan itu, Rio yang posisinya paling dekat sama pintu tenda, ngelihat bayangan merah nembus kain tenda. Dan seketika itu juga, dia ngejerit histeris kayak orang gila. Di luar sana, di antara barisan pocong putih yang diam kayak patung, muncul satu sosok yang beda. Kain kafannya nggak putih kusam, tapi merah darah yang pekat. Dan sosok ini nggak diam di kejauhan. Dia berdiri tepat di depan pintu tenda, nempel banget sampai kain tendanya agak nonjol ke dalam nyetak bentuk mukanya. Dari balik kain tenda aja, hawa panas langsung kerasa. Kontras banget sama udara beku di sekitar.
Ini adalah pocong merah. Dalam kepercayaan lokal, pocong merah itu simbol dendam kesumat, arwah yang penasaran banget, atau raja dari koloni di situ. Sosok merah ini pancarin aura marah yang kerasa banget, kayak tekanan berat di dada. Rio mundur-mundur sampai mojok, kakinya nendang-nendang udara, matanya terbelalak ngeri. Sosok itu nggak ngomong apa-apa, nggak minta air, dia cuma berdiri di situ, ngeblokir satu-satunya jalan keluar. Kehadirannya bikin pocong-pocong putih lain kerasa kayak cuma prajurit kroco. Ini adalah bos terakhirnya, dan dia lagi nunggu pintu dibuka. Melihat kondisi Rina yang makin kritis dan teror yang gak ada ujungnya, Rama akhirnya ngambil keputusan paling gila yang ngelanggar semua insting bertahan hidup manusia. Rama mikir, kalau mereka tetap diam di dalam, Rina mati, dan mereka juga mati kedinginan atau gila. Logika dia bilang, satu-satunya cara adalah negosiasi, atau setidaknya nyerahin diri biar teror ini selesai. Dengan tangan gemetar hebat yang udah kaku karena dingin, Rama ngeraih resleting pintu tenda. Temen-temennya natap ia horor, geleng-geleng kepala ngasih isyarat jangan, tapi Rama udah nekat. Zrek! Suara resleting dibuka itu kedengeran nyaring banget di keheningan malam. Angin dingin langsung nampar muka mereka. Rama ngebuka pintu tenda lebar-lebar, ngekspos mereka berlima ke dunia luar tanpa filter. Dan bener aja, tepat di depan muka Rama, jaraknya cuma sejengkal, berdiri sosok pocong merah itu. Rama nggak lari, dia malah berlutut, nunduk seolah nyerah. Dia bilang dengan suara lirih, "Ampun, kami nggak punya air, ambil aja apa yang kalian mau, tapi jangan ganggu kami lagi." Itu adalah momen kepasrahan total, di mana dinding pembatas terakhir udah runtuh. Begitu tenda kebuka, mereka akhirnya ngelihat dengan jelas wajah sosok yang selama ini neror mereka, dan pemandangan itu jauh lebih mengerikan dari bayangan apapun. Wajah pocong merah itu nggak hancur berdarah-darah kayak korban kecelakaan, bukan. Wajahnya kering, keriput, dan warnanya coklat gelap kayak buah yang udah dibusukin dan dijemur lama sampai kisut. Matanya cuma 2 lubang hitam yang dalam banget, tanpa bola mata, tapi kerasa tajam natapnya. Dan pas Rama ngomong, makhluk itu ngebuka mulutnya pelan-pelan. Gak ada gigi, gak ada lidah, cuma rongga hitam yang luas. Tiba-tiba dia narik napas panjang. Suaranya kayak orang asma, tapi berat banget. Di saat yang sama, mereka berlima ngerasa dada mereka sesek, kayak ada yang ditarik paksa dari ulu hati. Rina langsung kejang-kejang lagi. Mereka sadar, makhluk ini nggak butuh air mineral. Dia minum energi kehidupan. Dia nyedot rasa takut, kepanikan, dan nyawa mereka. Tiap kali makhluk itu narik napas, badan mereka makin lemas, pandangan makin kabur. Ternyata ini arti jaluk banyu yang sebenarnya. Mereka adalah kendi airnya, dan isinya lagi dituang paksa. Efek dari hisapan energi itu bikin mereka semua jatuh dalam kondisi kelumpuhan massal atau katatonia, di mana tubuh nggak bisa gerak, tapi otak masih sadar 100% buat nyaksiin horor itu. Mereka duduk atau tergeletak di posisi masing-masing kayak manekin. Mata mereka melotot, air mata ngalir terus tanpa henti, tapi mulut nggak bisa teriak, badan nggak bisa lari. Mereka dipaksa nonton ritual makan malam itu dalam diam. Pocong merah itu masih berdiri di pintu, sementara pocong-pocong putih di belakangnya cuma diam jadi saksi bisu. Rasanya waktu berhenti. 1 jam rasanya kayak 1 tahun. Rama bisa ngelihat teman-temannya yang lain natap kosong. Jiwa mereka kayak lagi diperah pelan-pelan. Ego Rama sebagai pemimpin, logika rasionya, kesombongannya, semuanya hancur lebur jadi debu. Di momen itu, dia cuma manusia kecil yang gak berdaya di hadapan kekuatan purba. Gak ada doa yang bisa keucap, cuma rasa nyesel yang dalam banget kenapa dia bawa teman-temannya ke neraka ini. Mereka pasrah nunggu giliran siapa yang bakal mati duluan, Rina atau mereka semua. Penyiksaan dalam diam itu terus berlanjut, sampai akhirnya langit di timur mulai berubah warna, dan cahaya matahari pagi pertama nyentuh puncak Mahameru. Begitu sinar oranye itu jatuh ke tanah Kalimati, dalam sekejap mata, bener-bener sekejap kayak saklar lampu dimatiin, semua sosok itu lenyap. Puff, hilang gitu aja. Pocong merah di depan pintu,
pasukan putih yang ngepung. Semuanya hilang jadi kabut tipis yang langsung ke bawah angin pagi. Suasana mendadak hening normal. Suara burung mulai kedengeran, angin berdesir wajar. Transisi yang tiba-tiba ini malah bikin bingung. Tenda mereka berantakan, bau pesing dan keringat nyengat, botol-botol kosong berserakan. Mereka masih hidup, Rina masih napas meski lemah banget, tapi rasanya ada yang hilang dari diri mereka. Mereka selamat secara fisik, tapi jiwa mereka rasanya kosong lompong, kayak udah dikeruk isinya. Mereka saling pandang dengan tatapan kosong. Gak ada yang berani ngomong, gak ada yang berani nanya, tadi itu apa? Matahari pagi yang harusnya indah dan anget, hari itu kerasa hambar dan palsu buat mereka. Tanpa perlu komando atau diskusi, insting purba mereka langsung ngambil alih buat satu tujuan. Lari sejauh-jauhnya dari tempat terkutuk itu. Mereka packing asal-asalan, masukin barang ke tas sembarangan, bahkan ada beberapa alat masak yang ditinggal gitu aja. Mereka gotong Rina ganti-gantian dan lari turun setengah nyeret kaki. Gak ada yang nengok ke belakang, takut kalau sosok merah itu masih berdiri ngelambai di kejauhan. Perjalanan turun yang harusnya butuh 4 jam, mereka tempuh cuma dalam 2 jam saking takutnya. Mereka jatuh bangun, lecet-lecet kena ranting, tapi rasa sakit fisik udah gak kerasa. Dan yang paling nyeremin, Rio, si biang kerok yang bohong sama ibunya, terus-terusan nyium bau. Bahkan pas mereka udah sampai di Ranupani, udah duduk di mobil jeep, sampai balik ke kota masing-masing, Rio bilang dia masih nyium bau kapur barus yang nyengat banget nempel di hidungnya. Bau itu nggak mau hilang, seolah-olah jadi penanda kalau meskipun dia udah lolos dari gunung, ada sesuatu dari atas sana yang mutusin buat ikut dia pulang dan nggak mau lepas. Meskipun mereka berhasil turun dengan nyawa masih nempel di badan, ada jejak trauma yang gak bakal bisa hilang. Kayak bau kapur barus yang terus ngikutin Rio sampai ke rumah. Ini jadi pengingat keras kalau kita bertamu ke alam, sopan santun itu harga mati yang gak bisa ditawar. Gimana menurut kalian? Ada yang pernah ngalamin kejadian aneh pas naik gunung di bulan Suro? Atau ngelanggar pantangan kayak mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kisah dengan gema personal yang kuat seperti inilah yang menjadi jantung dari kanal ini. Jika kalian punya pengalaman tak terlupakan yang ingin diangkat dan dibagikan, jangan ragu untuk menghubungi kami lewat link yang ada di deskripsi.